Baik, untuk bagian ketiga ini kita lanjutkan penjelasan dari video sebelumnya ya. Jadi di slide ini kalian bisa lihat rangkuman hormon-hormon yang membantu regulasi kadar glukosa darah di tubuh manusia. Jadi selain insulin dan glukagon, sebetulnya ada hormon lain yang namanya epinefrin dan kortisol. Kalau insulin dan glukagon diproduksi oleh kelenjar pankreas yang letaknya ada di dekat lambung dan usus. Epinefrin dan kortisol diproduksi oleh kelenjar adrenal yang letaknya ada di atas ginjal. Kemudian di kolom ketiga kalian bisa lihat stimulus, artinya kondisi apa yang menyebabkan sekresi atau produksi atau dikeluarkannya hormon-hormon tersebut ke sirkulasi darah kita. Jadi untuk insulin, kalau ada peningkatan kadar gula darah, maka insulin akan dikeluarkan oleh pankreas. Kalau ada penurunan glukosa darah, level glukosa darah, atau ada stres akibat olahraga. Stres di sini bukan stres mental ya, jadi lebih pada stres yang ada di sel atau di otot. Maka glukagon akan dikeluarkan oleh pankreas. Sedangkan untuk hormon epinefrin dan kortisol, produksi atau sekresinya distimulasi oleh penurunan kadar gula darah. Dan untuk kolom keempat, actionnya adalah apa yang dilakukan oleh hormon tersebut. Jadi kalau insulin, fungsi dia adalah untuk mengambil glukosa masuk ke dalam sel, menurunkan kadar gula darah. Kalau glukagon, dia mempromosi atau membantu dimulainya proses gluconeogenesis di hati dan membantu meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan untuk epinefrin, fungsinya dia untuk mempromosikan atau menyebabkan pemecahan glikogen, pengeluaran glukosa dari liver atau organ hati sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan untuk kortisol itu tujuannya untuk mempromosikan atau membantu pemecahan protein yang kemudian digunakan untuk membentuk glukosa melalui proses gluconeogenesis sehingga kadar gula darah juga meningkat. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah, lalu apa yang terjadi di tubuh kita kalau kita nggak makan karbohidrat? Oke. Jadi saat tubuh kita punya asupan zat gizi, tapi ternyata tidak cukup asupan karbohidrat, maka glukosa akan didapatkan dari lemak. Tentunya juga dari protein ya, melalui proses gluconeogenesis. Tapi kemudian lama-lama lemak yang akan digunakan untuk mendapatkan glukosa. Tapi jika tubuh kita tidak banyak memiliki glukosa, maka ini akan menyebabkan pemecahan lemak yang tidak sempurna dan akhirnya menyebabkan terbentuknya badan keton di tubuh kita. Nah, badan keton ini kalian ingat ya, senyawa keton itu seperti apa sifat-sifatnya. Intinya kalau berlebihan dapat menyebabkan kondisi yang namanya ketosis. Itu kalau badan keton di dalam darah sangat tinggi. Kalau berlebihan dapat menyebabkan asidosis atau jadinya lingkungan darah kita sifatnya asam. Itu nanti bisa menyebabkan ketidaksadaran, bahkan mungkin kematian. Kita akan belajar lebih lengkap lagi tentang ini pada topik lemak. Di sebelah kanan ini kalian bisa lihat proses-proses reaksi pembentukan keton pada proses beta oksidasi atau metabolisme lemak yang tidak sempurna. Jadi senyawa-senyawa yang diberi tanda oranye di sini, ini ketutupan. Jadi ada di sini, nanti kalian lihat di handoutnya, itu adalah 3 jenis senyawa keton yang terbentuk dari proses ketogenesis. Oke, sekarang kita lanjut ke
subtopik berikutnya, yaitu sumber-sumber karbohidrat. Jadi saya sudah pernah sebutkan ini beberapa kali ya di 2 pertemuan pertama saat kita ada pertemuan di kelas. Tentunya bahan-bahan pangan dari kelompok serealia itu tinggi karbohidrat. Lalu kelompok apalagi yang lainnya, umbi-umbian gitu ya. Mungkin juga kacang-kacangan seperti legumes itu juga merupakan sumber karbohidrat. Nah, karbohidrat yang ada di serealia, umbi-umbian itu terutama berupa apa? Pati atau serat. Ya, dicoba kalian pastikan lagi ya di bahan ajar. Setelah itu kalau kacang-kacangan kebanyakan mengandung karbohidrat yang jenis apa? Untuk sayur buah. Nah, kalau sayur buah jenis karbohidratnya pati atau serat? Kayaknya sudah jelas ya, terutama banyak yang berupa serat. Dan untuk di buah-buahan sendiri, jenis karbohidrat yang banyak juga monosakarida. Ya, banyak mengandung fruktosa. Mungkin beberapa juga disakarida. Intinya terdapat banyak gula sederhana di buah-buahan. Oke, untuk jenis-jenis pangannya, kemarin kita di kelas sudah menyebutkan satu persatu ya, bahkan ada 10-20 jenis. Jadi kalian juga sudah bisa kalau ditanya atau diminta menyebutkan 10-20 jenis bahan pangan di kelompok-kelompok pangan serealia, umbi-umbian, buah, sayur. Baik, untuk gula, ini sugar berarti yang gula sederhana ya, monosakarida maupun disakarida. Itu juga ada atau bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu intrinsic sugars dan added sugars. Masih ingat ya apa yang disebut dengan added sugars? Jadi kalau gula intrinsik berarti gula tersebut gula tersebut adalah karbohidrat yang sederhana, tapi memang sudah ada di buah dan sayur tanpa ditambahkan melalui pemrosesan atau pengolahan. Sedangkan gula tambahan itu adalah sakarida atau gula sederhana yang memang secara sengaja ditambahkan ke makanan atau minuman oleh entah itu tukang masak, chef, konsumen, atau industri pangan. Baik, sebetulnya penambahan gula itu tidak selalu berakibat negatif karena memang ada manfaatnya. Misalnya dia bisa memperbaiki rasa, dia bisa memperbaiki sifat sensori dari suatu bahan pangan, dia dapat memberikan tekstur tertentu, dia bisa memberikan bentuk dari suatu makanan. Ya, jadi tidak semuanya bersifat negatif. Tetap ada manfaat penambahan gula pada bahan pangan. Tetapi kalau konsumsinya berlebihan, maka akan menimbulkan risiko terkena penyakit tertentu. Misalnya adalah defisiensi zat gizi. Kalian masih ingat makanan yang empty kilokalori? Itu kan artinya hanya mengandung energi tapi tidak mengandung zat-zat gizi lain, terutama mikronutrien atau mungkin serat yang punya efek baik ke tubuh. Gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak gula, kita jadi terlalu banyak mengkonsumsi makanan tersebut, merasa kenyang, merasa tubuh kita sudah cukup mendapatkan energi, tapi ternyata tetap kekurangan zat gizi. Yang kedua, ini mungkin kan sudah tahu semua ya, jadi kalau terlalu banyak makan gula dapat menyebabkan karies gigi. Apalagi kalau tidak, maksudnya bukan hanya sekedar kita banyak makan gula tersebut, tapi juga tidak rajin atau tidak benar dalam melakukan pembersihan gigi. Kemudian yang ketiga, dapat menyebabkan meningkatnya risiko terkena diabetes mellitus tipe 2. Nanti kita lihat apa itu diabetes mellitus tipe 2. Yang keempat tentunya meningkatkan risiko obesity karena gula ini menyumbangkan kalori tapi tidak terlalu mengenyangkan. Ya, jadi orang-orang tidak sadar bahwa sudah ada banyak kalori yang dia asup. Kemudian di poin kelima, kalian bisa lihat ada beberapa anggapan bahwa mengkonsumsi banyak gula sederhana dapat menyebabkan hiperaktiviti atau hiperaktivitas pada anak-anak kecil. Sebetulnya dari penelitian
tidak ada kesimpulan seperti itu. Jadi sejauh ini hanya persepsi dari orang tua gitu. Jadi kalau untuk anak-anak, bila kita ingin mengurangi asupan gulanya, itu lebih pada pengurangan risiko obesitas atau penyakit kronis lainnya, penyakit tidak menular, misalnya diabetes tipe 2, diabetes mellitus tipe 2, atau penyakit jantung, atau mungkin hipertensi, penyakit yang namanya metabolic syndrome gitu. Jadi lebih ke arah itu, karena sebetulnya juga ternyata tidak ada hubungan kuat antara banyak konsumsi gula dengan hiperaktivitas dari anak-anak. Oke, kemudian juga ini adalah info mengenai tingkat kemanisan dari pemanis. Ya, jadi karena gula tambahan itu punya manfaat, tapi kalau berlebihan tidak. Maksudnya kalau berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit yang lainnya, maka kemudian ada alternatif-alternatif lain, terutama kalau untuk orang-orang yang memang sudah tidak bisa banyak makan gula tambahan. Nah, di grafik ini kalian bisa lihat perbandingan tingkat kemanisan dari gula-gula yang ada. Di yang warna merah ini adalah gula-gula yang ada di klasifikasi monosakarida dan disakarida. Jadi kalian bisa lihat sukrosa tingkat kemanisannya 1, ya, jadi dia standarnya. Laktosa itu jauh di bawah, sekitar 0,15, maltosa 0,32, mungkin glukosa sekitar 0,8, fruktosa di atas 1. Jadi fruktosa itu sebetulnya lebih manis daripada sukrosa. Kemudian kalian bisa lihat yang warna biru ini, itu adalah alkohol sebetulnya, sorbitol. Alkohol yang manis, gula alkohol. Itu tingkat kemanisannya sedikit di bawah sukrosa, dan ada juga pemanis buatan istilahnya, artificial sweeteners. Ada aspartam, sakarin, dan acyl sulfam. Tingkat kemanisannya sangat tinggi ya, jadi perbandingannya ini sampai 100 bahkan. Jadi sedikit saja dipakai bisa memberikan atau menyumbangkan rasa manis pada makanan. Baik, untuk slide ini kalian bisa lihat kandungan karbohidrat pada tiap bahan-bahan pangan. Ya, kalau kalian perhatikan di yang sisi kiri dengan sisi kanan itu tampilannya berbeda. Kita lihat dulu yang di sebelah kanan. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah daftar kandungan karbohidrat di tiap-tiap bahan makanan per 100 gram bahan pangan. Jadi misalnya nasi putih, kandungan karbohidratnya 39,8 gram per 100 gram nasi putih. Untuk ubi jalar 23,7 gram per 100 gram ubi jalar, dan seterusnya. Oke. Yang menarik adalah kalian bisa bandingkan bagaimana jumlah karbohidrat per 100 gram bahan makanan dari nasi putih sampai kentang. Lalu di sana ada kacang hijau. Kalian bandingkan dengan misalnya di bagian bawah ada apel, pepaya, wortel, dan telur ayam. Kelihatan ya bedanya mana makanan yang sumber karbohidrat, mana makanan yang sumber makronutrien lain, misalnya sumber protein. Kita nanti bisa cek di telur ayam itu jumlah proteinnya berapa, kalau di nasi putih jumlah proteinnya berapa, terutama nanti kita lihat itu di topik protein. Nah, angka-angka ini saya ambil dari sumber textbook, judulnya Prinsip Dasar Ilmu Gizi oleh Sunita Al-Matsier. Jadi di salah satu halamannya dia mencantumkan tabel yang isinya ya data-data ini. Dan sumbernya itu sudah lawas, jadi dari daftar komposisi bahan makanan Depkes tahun 1979. Coba sekarang saya minta kalian untuk membandingkan dengan sumber referensi lain yang terbaru dari Indonesia kan panganku.org. Kalian bandingkan juga dengan Food Data Central dari USDA. Kita lihat bagaimana perbedaannya. Ya. Sedangkan untuk tampilan yang di sebelah kiri ini, angka yang 39,8 gram, 32,1 gram, itu juga menggambarkan kadar karbohidrat di bahan pangan, tapi bukan per 100 gram, melainkan
per ukuran rumah tangga atau per porsinya. Jadi nasi putih itu kan per porsinya 1 gelas misalnya ya. Jadi di 1 gelas nasi putih karbohidratnya 39,8 gram. Nah, 1 gelas nasi putih ini ada berapa gram? Itu yang nanti tiap-tiap porsi bahan makanan akan berbeda-beda. Jadi hati-hati kalau misalnya nanti kalian menyampaikan informasi tentang kandungan karbohidrat di bahan pangan, karena sangat tergantung persatuannya, per 100 gram bahan pangan atau per ukuran rumah tangga tertentu. Oke, yang berikutnya. Nah, kalau ini adalah daftar pangan beserta kandungan seratnya. Saya ambil ini dari textbook yang saya bagikan ke kalian ya. Jadi textbook yang berbahasa Inggris. Sehingga memang jenis-jenis makanannya itu lebih ke western food. Begitu juga dengan ukuran rumah tangganya. Jadi ini satuannya atau ukuran bahan pangannya beda-beda ya. Misalnya kayak 1 apel dengan kulitnya, bahkan ada ukuran diameter apelnya 2,75 inci. Ternyata jumlah seratnya 3,7 gram. Itu akan berbeda kalau kalian ingin cari tahu berapa kandungan serat per 100 gram apel dengan kulitnya. Jadi kalian bisa lihat ini kurang lebih per porsi lah. Per porsi makanan itu sekitar 4-5 gram. Baik, selanjutnya adalah informasi mengenai berapa banyak karbohidrat yang saya butuhkan perharinya. Ya. Kalian ingat AKG, angka kecukupan gizi. Kalau di sana rata-rata per hari itu kita butuh 300 gram karbohidrat. Untuk daily value ini seperti AKG tapi standar di Amerika Serikat atau juga standar untuk nutrition fact untuk informasi nilai gizi yang di minggu lalu kita pelajari itu juga 300 gram per hari. Nah, biasanya atau normalnya karbohidrat itu memiliki proporsi 45-65% dari total energi yang dibutuhkan per hari. Jadi misalnya kalian hitung kebutuhan harian kalian itu 1800 kilokalori, maka untuk karbohidrat itu bisa 45-65% dari 1800 kilokalori. Itu berapa kalori ya berarti yang diperlukan dari karbohidrat? Kalian hitung kalorinya dulu. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa gram ya berarti? Berarti kan jumlah kalori itu dibagi 4, karena ingat 1 gram karbohidrat itu menyumbangkan 4 kilokalori. Saya beri contoh di sini, kalau misalnya kita mau pakai 45% dari total kebutuhan energi, berarti untuk kasus yang saya sebutkan tadi, jika saya butuh 1800 kilokalori per harinya, maka sebaiknya dari karbohidrat saya butuh 0,45 kali 1800 sama dengan 810 kilokalori dari karbohidrat per harinya. Berapa gram karbohidrat berarti? Saya hitung 810 dibagi 4 sama dengan 202,5 gram karbohidrat per harinya. Kalian bisa hitung sendiri untuk rentang yang tertinggi 65%, berarti berapa gram karbohidrat yang diperlukan untuk orang yang perlu 1800 kilokalori per hari. Poin berikutnya, kalau tadi itu kan kebutuhan karbohidrat ya secara keseluruhan. Nah, karbohidrat ini memang lebih diutamakannya terutama yang pati, gula gitu. Kalau untuk serat sendiri, anjurannya untuk orang dewasa, laki-laki 38 gram per hari, untuk perempuan dewasa juga 25 gram per hari. Sedangkan anjuran untuk konsumsi gula sederhana adalah maksimal 10% dari kebutuhan energi per hari. Kalian sudah bisa hitung sendiri ya, berarti berapa gram gula yang dianjurkan merupakan asupan maksimal per harinya. Baik, jadi kita sudah belajar tentang
klasifikasi karbohidrat. Kita sudah belajar tentang pencernaan, penyerapan, dan metabolismenya, sumber-sumber karbohidrat dari bahan pangan, kadar karbohidrat di tiap-tiap bahan pangan. Kalian harusnya sudah bisa cari tahu dari referensi. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang kebutuhan karbohidrat per hari. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya yang berkaitan dengan fungsi karbohidrat serta karbohidrat untuk kesehatan. Fungsi utama karbohidrat itu tidak lain tidak bukan adalah sumber energi, gitu ya. Jadi glukosa itu adalah senyawa yang harus ada supaya proses pembakaran di dalam tubuh terjadi, proses katabolisme. Melalui proses glikolisis dilanjutkan siklus Krebs, kemudian dilanjutkan dengan transfer elektron, gitu ya, sehingga dihasilkan banyak ATP dan juga ada NADH, FADH yang kemudian juga diubah menjadi ATP. Sehingga glukosa ini memang adalah sumber bahan bakar yang paling utama untuk tubuh kita, untuk sel-sel tubuh kita. Dan glukosa ini juga tidak bisa digantikan oleh senyawa lain untuk organ yang berkaitan dengan sistem saraf, mulai dari otak dan juga saraf-saraf kita, serta sel darah merah. Kelebihan glukosa akan disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Kalau ternyata masih berlebih, maka kelebihan glukosa akan disimpan sebagai lemak. Glukosa juga punya fungsi untuk mencegah pemecahan otot, jadi protein tubuh. Biasanya kalau kita tidak cukup makan gula, maka tubuh akan memulai proses gluconeogenesis, ya, sehingga bukan hanya lemak saja yang dipakai, tapi juga otot tubuh atau protein. Senyawa-senyawa tersebut akan dipotong-potong, dipecah untuk bisa menghasilkan glukosa. Kalau asupan karbohidrat sehari kita tuh kurang dari 50-100 gram, maka protein tubuh akan digunakan untuk membuat glukosa. Sehingga asupan karbohidrat yang cukup tiap harinya itu akan menjaga otot kita supaya tidak dipecah, tidak hilang. Kita tidak mau otot-otot tubuh kita berkurang, gitu ya. Jadi orang olahraga pun tujuannya untuk membentuk otot. Lalu tadi kita juga sempat bahas sedikit tentang kalau misalnya kita tidak cukup makan gula, makan karbohidrat, maka nanti pemecahan lemak itu jadi tidak sempurna dan menyebabkan produksi badan-badan keton yang menyebabkan situasi ketosis di tubuh kita. Nah, yang dinamakan tidak cukup makan karbohidrat itu sama seperti di slide sebelumnya, ya. Jadi kurang dari 50-100 gram per hari. Baik, selain merupakan sumber energi, karbohidrat ini juga bisa menjadi prebiotik atau sumber makanan untuk bakteri-bakteri yang baik di sistem pencernaan kita. Misalnya laktosa. Ya, laktosa didapatkan dari bahan pangan apa? Saya rasa kalian tahu ya. Nanti kita cek di quiz. Oke. Jadi laktosa ini merupakan disakarida. Kalau dia ada di sistem pencernaan kita, lalu agak lama di sana, ternyata dia bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri yang istilahnya baik, karena bakteri itu akan mensintesis atau membuat vitamin B dan juga vitamin K, dan itu kita butuhkan, ya. Jadi nanti terutama di usus besar akan ada produksi vitamin-vitamin tersebut dari bakteri-bakteri yang baik yang kita harapkan terserap ke tubuh kita, lalu kita gunakan.